Ibu Sinta, puluhan miliar rupiah ini adalah seluruh fondasi dari grup Sinta. Apakah kamu benar-benar akan memberikannya semua kepada Bima? Lupakan puluhan miliar rupiah. Selama Bima menyukainya, aku rela memberinya hidupku. Bima, aku harap kamu suka hadiah pernikahan ini. Bima, jangan lakukan ini. Sinta akan marah jika dia tahu. Aku tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Tapi ini adalah rumah tangga pernikahanmu. Bukankah menurutmu ini lebih seru di sini? Kamu nakal sekali. Bagaimana kalau kita ke kamar mandi saja? Uangnya belum di tangan kita. Jika kita ketahuan, semua usaha kita akan sia-sia. Jangan khawatir, dia lembar malam ini. Dan dengan hujan deras, di lower. Dia pasti tidak akan kembali dalam waktu dekat. Laju pula. Wanita itu sangat mencintaiku, pikir dalam. Dia percaya padaku bahkan ketika aku bilang, kamu sepupuku dan Sefi, keponakinku. Kamu membuat tunanganmu melayaniku, dan sepenuh hati. Mengerus, anak harammu. Kamu benar-benar jahat. Bukankah kamu suka sisi jahatku? Sayang, apa kamu yakin tidak mau melakukannya? Kalau begitu, apa yang kita tunggu? Bima? Apa yang kalian berdua lakukan? Bukankah kalian sudah melihat semuanya? Bima, aku memberikan segalanya untukmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Ini semua karenamu. Kenapa kau tidak lembur saja di perusahaan, daripada mencoba memberiku kejutan? Awalnya aku ingin kau menjadi ibu Bima yang baik, jaga Citra dan Sefi untukku. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi kau malah kembali dan menghancurkan rencanaku. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Jika kau tidak memaksa Bima, dia tidak akan memperlakukanku seperti itu. Ini semua salahmu. Lepaskan. Kau baik-baik saja? Bima. Bima. Tolong aku. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membawanya ke rumah sakit? Ke rumah sakit? Jika kita ke rumah sakit, rahasia kita akan terbongkar. Dia harus mati hari ini. Sinta, orang tuamu sudah tiada. Semua orang di sekitarmu tahu betapa kau mencintaiku. Jika aku hanya menciptakan ilusi tentang kematianmu yang tak disengaja hari ini, maka tidak ada seorang pun yang akan pernah mencurigai aku atas semua ini. Tidak. Sinta, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Aku akan memastikan untuk menikmati suamimu dan hartamu. Bima. Aku sudah memberimu segalanya. Namun kau mengkhianati dengan bajingan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan memastikan kalian berdua, para bajingan itu membayar harganya. Masih bermimpi tentang kehidupan selanjutnya? Pergi ke neraka. Ini semua karenamu. Kau malah kembali dan menghancurkan rencanaku. Sinta, lihat apa yang telah kau lakukan. Bima. Citra. Aku telah terlahir kembali. Sudah kubilang jemput Citra dan Sefi. Beraninya kau terlambat? Apa aku terlalu baik padamu? Bima, jangan marah lagi pada Sinta. Sefi dan aku hanya 5 menit di bawah sinar matahari. Tidak apa-apa. Kulitmu dan Sefi sangat lembut. Lupakan 5 menit, bahkan 5 detik pun bisa menyebabkan kerusakan permanen. Minta maaf pada mereka sekarang juga, lalu berikan mereka masing-masing 5 juta rupiah. Aku akan pura-pura ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku telah terlahir kembali.
Ke hari aku membawa Citra dan Sevi kembali. Jadi, dua bajingan ini sudah bersama. Biar ku beritahu, Citra kembali kali ini karena dia diakui oleh Master Fu, pendiri Sekolah Lucky Shijiang. Dia akan menjadi muridnya, seorang seniman sepertinya, tidak seperti pedagang, sepertimu yang hanya bau uang. Kau terlambat, jalan kecil, aku akan menendangmu sampai mati. Bajingan Kessel, APA yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Apa kau mencari mati? Shavi, minta maaf padanya. Sinta, Shavi hanyalah anak nakal. Tolong jangan pedulikan dia. Anak-anak itu bagus kalau nakal dan lincah. Minta maaf pada Sevi. Aku minta maaf padanya? Bima, kau terlalu memanjakan Sevi. Bima, aku sangat mencintaimu dulu, sampai aku kehilangan akal. Tapi kau mempermalukanku dalam segala hal. Dan kau bajingan, dan jalang itu, menyiksaku sampai mati. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Shavi, makan malam hampir sayap. Aku membuatkanmu banyak hidangan. Kau pasti kelaparan setelah seharian terbang. Ayo, mari makan. Siapa yang menyuruhmu duduk? Ini rumahku. Kenapa aku tidak bisa duduk di sini? Citra dan Sevi adalah tamu. Kau, wanita rendahan, tidak punya tempat di meja ini. Kau adalah pemandangan yang mengganggu bagi tamu kami, dan kau menyebut dirimu CEO? Apa kau bahkan tidak tahu aturan dasar keramahan? Jika kau ingin makan, ambil mangkukmu dan makan di sana. Jika kau ingin menjadi istri putraku, kau masih punya banyak aturan untuk dipelajari. Kau hanyalah pembantu yang kupekerjakan untuk memasak. Hak apa yang kau punya untuk memerintahku? Jalan Castle. Apa katamu? Aku Ibu Bima. Makanan menjijikan APA ini? Anjing pun tidak akan memakannya. Xavier, tidak ada yang memaksamu makan. Kenapa kamu marah sekali? Biar ibu lihat apakah kamu terluka. Lihat lengan halus dan kulit lembut ini. Bagaimana bisa kamu makan pakai tangan? Bagaimana kalau tanganmu terbakar? Nenek pasti sedih sekali. Benar-benar, keluarga yang penuh kasih. Aku begitu bodoh dulu. Aku bahkan tidak bisa melihat kekurangan yang begitu jelas. Berhenti menatap. Minta maaf pada Xavier. Kamu mau aku minta maaf padanya? Kalau kamu tidak mengomel, Xavier tidak akan kesal. Bima, jangan biarkan kami berdua membuat Sinta marah. Bagaimanapun di keluarga ini, kami adalah orang luar. Bagaimana bisa kalian berdua jadi orang luar? Kalian adalah kesayanganku dan terkasihku. Kalau ada yang jadi orang luar, itu adalah ayam mandul ini. Jalan Castle, berani kamu menatapku? Perlu cut sekarang. Dan, makan semua makanan. Di lantai. Apa kamu tahu betapa sulitnya aku memasak? Makan semua makanan. Di lantai. Apa kamu tahu betapa sulitnya aku memasak? Bima. Aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membuat Xavier marah. Tolong maafkan aku ya. Di kehidupan sebelumnya, aku kehilangan martabatku, kehilangan segalanya yang kumiliki. Kupikir itu akan merebut kembali hati Bima. Kalau kupikir-pikir sekarang, aku benar-benar bodoh. APA kau lupa, ini rumahku. Sekarang, keluar kalian semua. Sinta. Beraninya kau. Beraninya kau bicara seperti itu? Apa kau masih ingin menjadi istri putraku? Shavi, masih ada sedikit bubur seafood. Nenek akan ambilkan lagi untukmu. Aku tidak mau bubur seafood, aku mau steak, aku mau makanan barat yang mewah. Shavi, kita baru saja pulang hari ini. Bagaimana kalau kita makan makanan barat besok? Tidak, aku mau makanan barat sekarang, aku mau. Baiklah, apapun yang Sevi mau, itu yang akan kita makan. Ayo, nanti ku bawa makan makanan barat. Bima, apa itu benar-benar boleh? Selama Sevi senang, aku bahkan akan mengambilkan bulan dari langit untuknya. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu. Datanglah nanti dan bayar tagihannya. Ayo pergi. Kakak, kau sudah dewasa. Kenapa kau berdebat dengan seorang anak? Aku peringatkan kau. Mulai sekarang, bersikaplah lebih baik pada Sevi kita. Jika tidak, bukan hanya Bima yang akan membencimu. Bahkan aku harus mempertimbangkan kembali. Apakah akan membiarkanmu masuk ke keluarga Song?
Susun daftar semua uang yang Bima habiskan selama bertahun-tahun. Aku akan menenhat Bima. Apakah Anda Ibu Shen? Meja Anda sudah dipesan. Sinta cukup perhatian, dia memesan meja untuk kami. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang pantas. Kamu terlalu berlebihan. Ini untukku. Baiklah, terserah. Chloe dan Chavi Lepar. Ayo pergi. Lewat sini, silakan. Apa yang kamu lakukan? Sebelum aku tenang, kamu tidak bisa makan semeja dengan kami. Kalau mau makan, cari mejamu sendiri. Sebastian, ada banyak orang di sini. Beri Sinta, biarkan dia menyelamatkan mukanya. Aku ingin semua orang di kota ini tahu bahwa Sinta adalah anjingku. Dia melakukan APA Pun yang kuperintahkan. Bahkan jika dia punya keluhan, dia harus menanggungnya. Ada keberatan? Tentu saja tidak. Lihat, dengan wanita menyedihkan seperti dia, kamu tidak bisa bersikap baik padanya. Jika tidak, dia akan memanfaatkanmu. Sebastian, kamu benar-benar tahu cara menghadapi istrimu. Paman, aku lapar. Baiklah, ayo makan sekarang. Bayar kulihat. Apa yang Sinta pesan untuk kami, Macon? Ibu Shen memesan 1 set makanan pribadi seharga Rp500.000, termasak sebotol seharga Rp400.000, Louis Lafayette, pasta truffle hitam, dan foie gras Prancis. Sampah macam apa ini? Apakah ini makanan manusia? Zinta memperlakukan kami seperti pengemis. Tidak ada yang memaksamu memakannya. Ada apa dengan sikapmu? Sudah berapa kali aku bilang padamu, Chloe akan segera menjadi pelukis top di negeri ini. Lafita Rp400.000, apakah kamu menghinanya? Siapa pria ini? Mulut besar sekali. Bukankah dia menghina kita semua? SST, perkecil suaramu. Itu Ibu Shen. Sebastian, kadang aku pakai Lafita Rp400.000 ini untuk berkumur. Kalau memang tidak cukup baik, terima saja. Bagaimana bisa? Kamu dan Sevi baru kembali dari luar negeri. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menderita? Pewakan senyawa Heidengen terbaik dan anggur di restoranmu. Tuan, menyajikan semuanya. Biayanya mungkin akan. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah murid kesayangan Master Fu. Ini hanya uang. Aku punya banyak. Sebastian Song, aku harap kamu masih tersenyum nanti. Tuan, ini adalah Romane Conti berharga milik restoran kami. Seharga Rp50.000. APA, Rp50.000? Rp50.000? Kami biasanya minum anggur seharga lebih dari Rp70.000. Tapi ya sudahlah. Melihat tempat ini, kurasa mereka tidak bisa menawarkan sesuatu yang bagus. Begitulah. Lain kali kau bertemu guruku, jangan asal-asalan begitu. Aku bicara padamu, kau telai. Fajar, Kingar kau baru-baru ini menerima murid bernama Citrasu. Seorang teman lama, Memong berulang kali. Jadi ku biarkan dia datang membantu. Baiklah, abaikan saja dia. Mari kita lanjutkan. Sinta, anggur Rp50.000 ini, kau mungkin belum pernah mencicipinya. Seumur hidupmu kan? Dia tidak pantas mendapatkannya. Ini satu-satunya level yang cocok untuknya. Bima, bukankah kau baru saja bilang, kalau anjing pun takkan minum anggur ini? Bahkan anggur ini pun adalah amal baginya. Sinta, kau mau minum anggur ini atau tidak? Aku akan minum. Tentu saja aku akan minum. Pilihan, bawakan makananku ke sini. Dan minta mereka beri sedikit ruang. Lihat. Di depanku, Sinta hanyalah siram penyurat yang menjilat. Ayo kita lakukan lagi. Di mana Sevi? Dia pergi kemana? Kau anak siapa? Lihat apa yang kau lakukan. Kau membuat masalah besar. APA kau tidak tahu itu? Lepaskan aku, kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Mengganggu anak Kessel? Bima, lihat. Tangan Sevi memerah semua. Ini semua salahmu. Bagaimana bisa kau menyentuh anak sekecil ini? Kau berutang padaku, Henschleisen. Untuk ini, kalau tidak, aku akan menghancurkan tokomu. Aku akan memberimu penjelasan. Anakmu sendiri berulah di toko kami dan memecahkan sebotol anggur seharga lebih dari Rp15.000. Dan kau ingin aku memberimu penjelasan? Itu hanya sebotol anggur murahan. Ada apa sih? Tempat macam apa ini? Mereka bahkan tidak punya es krim. Aku bahkan tidak ingin datang ke sini. How?
Kau enak, Sefi benar. Lalu kenapa jika dia memecahkan sebotol anggur murahan, kami akan membayarnya? Lihat siapa dia? Ibu Sinta. Ibu Sinta, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu mereka bersama Anda. Tolong maafkan kami. Tolong maafkan kami. Tunangan saya adalah CEO yang bernilai puluhan miliar rupiah. Lupakan menghancurkan sebotol anggur murahan Anda. Bahkan membeli tempat kumuh ini hanya butuh beberapa menit baginya. Ya, saya buta. Saya. Saya hanya di sini untuk makan. Apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan saya. Anda memukul Sefi. Anda harus membayar. Anda bosnya, Anda yang memutuskan, berlutut dan minta maaf pada Sefi. Hei, saya bicara pada Anda, kenapa Anda melihatnya? Saya beritahu Anda, jika Anda tidak berlutut dan minta maaf hari ini, saya akan menghancurkan tempat kumuh Anda. Tidak. Saya akan berlutut. Dasar jahat, saya akan membunuhmu karena mencengkeramku. Saya akan membunuhmu. Shavi, lepaskan saja amarahmu. Jangan keterlaluan. Pukul dia keras-keras. Paman mendukungmu. Mari kita lihat siapa yang berani mengganggumu. Anda hanya memanjakannya. Anda dan Sefi adalah orang-orang tersayang bagi saya. Jika saya tidak memanjakan Anda, siapa yang akan saya manjakan? Tidak, berhenti. Apa maksudmu tidak? Shavi, hancurkan dengan keras. Paman punya uang. Anda sudah keterlaluan. Bima, bukankah ini sedikit keterlaluan? Tidak apa-apa. Bukankah orang selalu bilang bahwa anak-anak harus diizinkan untuk mengekspresikan diri? Lagipula, dia kaya. Bima, Samuel Kazambangan, dan perundunganmu di masa lalu, saya selalu membereskan kekacauanmu. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Anak siapa ini? Apakah mereka akan mengendalikannya atau tidak? Tuan, tolong. Bisakah Anda membuat tuan muda ini sedikit berkelakuan? Jika tidak, toko saya hancur. Hentikan APA, ku bilang padamu, selama Safir kita bahagia. Bahkan jika kami merobohkan toko Anda, itu adalah keberuntungan Anda. Dasar pengganggu besar, aku akan memukulmu. Kemari. Jika kau tidak makan, keluar. Anak siapa ini? Apa kau tidak punya sopan santun? Apa yang kau lakukan? APA. Mau melawanku? Sebastian ini. Sienna, kau sudah mati. Cepat bantu. Sienna, kau. Semuanya, guru saya adalah pelukis Master Fu. Jadi saya berharap, demi guru saya, Anda bisa memaafkan putra saya, Safir. Master Fu, dia pelukis master terbaik di negara kita. Kau muridnya? Kita masih harus menunjukkan rasa hormat pada Master Fu. Namun, bocah kecil ini mengganggu kami. Kau perlu memberi kami penjelasan, kan? Semuanya. Shavi kira sudah tinggal di luar negeri sejak kecil. Dia suka berjiwa bebas. Tidak seperti kalian, orang-orang kuno. Ini, bagaimana kalau ini? Aku akan berikan kalian masing-masing sebotol Romani Conti sebagai permintaan maaf. Baik? Ya. Semua yang ada di sini hari ini, semua makanan dan minuman, aku yang bayar. Orang macam apa yang bicara begitu? Ya, karena si orang kaya ini akan membayar semuanya di sini. Mari kita lupakan saja. Dasar gendut, aku akan membunuhmu. Sefi, cukup. Si penjahat besar sudah ketakutan olehmu. Jangan ribet lagi. Dasar tidak berguna. Pada akhirnya, citra kita yang paling cakap, gelar murid utama Master Fu, sekali disebut, semua orang harus hormat. Aku hanya memanfaatkan reputasi Master. Pak Bima, apa Anda yakin ingin memberikan setiap meja sebotol Romani Conti, termasuk biaya meja Anda, totalnya sudah lebih dari 3 juta rupiah. Uang sebanyak itu? Hanya 3 juta rupiah. Dia hanya bisa menggunakan uang kotornya untuk membuatku senang. Aku mentraktir semua orang. Kau si cucu. Bukan aku yang traktir, terserah padamu. Lihat. Dia hampir menangis dan memohon padaku untuk menghabiskan uang. Cepat bayar. Baik, cepat lakukan pekerjaanmu. Permisi, semuanya, maafkan saya.
Halo, Pak Bima. Permisi. Total Anda hari ini adalah hampir 3 juta rupiah. Tolong, tanda tangan di sini. Senta, kau sudah mati. Cepat kemari, dan bayar tagihannya. Biaya Anda? Kenapa aku harus membayarnya? Maksudmu apa? Xavier merusak tempat ini, kau yang mentraktir minum. Dan namamu ada di tagihan ini. Semua pengeluaranmu di sini hari ini tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku harus membayarnya? Sienna, kau sudah memprovokasiku berulang kali. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang, perlu dan minta maaf, lalu bayar tagihannya. Kalau kau tidak mengerti apa yang kukatakan, akan kuulang lagi. Aku tidak punya kewajiban membayarmu. Kuker kau, CEO hebat. Ternyata, kau hanya parasit. Benar-benar pecundang. Kalau dia tidak bisa membayar ini, mereka tidak akan membuat kita membayar minumannya kan? Tuan Song, kejadian sebelumnya. Demi Mengermati, Master Fu. Kami sudah memaafkanmu. Tapi jika kau berani mengganggu kami lagi, jangan khawatir. Aku akan bayar tagihan ini. Sienna, aku peringatkan kau. Satu kali lagi, bayar tagihannya sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke pesta pertunangan. Si Cucu, kau baru saja mengingatkanku. Aku akan minta seseorang membatalkan pestanya sekarang juga. Kau. Sienna, kalau kau saja berlutut dan minta maaf pada Bima sekarang, aku masih bisa memintakan maaf untukmu. Kalau tidak, Bima benar-benar tidak akan datang ke pesta pertunanganmu. Kalau kau gila, Karaila Bantuan. Jangan bertingkah seperti jalang palsu di sini. Tuan Zhou, Teji Hanku, sudah dibayar di muka. Sedangkan untuk tagihan keluarga ini, tidak ada hubungannya denganku. Paham, panggil seseorang. Tuan Song, tolong bayar tagihannya. Apa yang kau pikir kau lakukan? Aku peringatkan kau. Aku murid Master Fu. Jangan sebut-sebut Master Fu, bahkan jika Master Ge atau Master Chen datang ke sini, mereka tetap harus membayar makanan mereka. Kalau tidak, kalian semua tidak bisa pergi hari ini. Bima, kenapa kau tidak menyerah saja pada Sienna? Dia tidak sepadan. Ini hanya soal uang, kan? Buka matamu, dan lihat. APA, ini. Wow. Ini kartu hitam Supreme. Dari Apex Bank, di mana mesin posnya? Jangan pikir kau bisa membuatku mundur dengan tidak membayar tagihan. Sudah kubilang. Aku pay Raya. Kartunya. Ya, bos. Aku salah. Cepat. Kartu ban dibekukan. Transaksi gagal. APA. Haksong, Anda mempermainkan saya? Bagaimana mungkin? Pasti ada masalah dengan pembaca kartu Anda. Berikan padaku. Kartu ditolak. Kartu ditolak. Kartu ban dibekukan. Kartu ditolak. Senta, beraninya kamu membekukan kartuku? Kartumu? Apa kamu lupa ingatan? Selama bertahun-tahun ini, semua yang kamu makan, pakai, gunakan, semuanya dari uangku. Bahkan kartu ini milikmu. Adalah milikku. Kamu bilang kamu tidak peduli uangku, tapi kamu malah mendukung wanita lain dengannya. Bima, kamu benar-benar bajingan. Terus kenapa? Aku sudah melakukannya. Seperti ini bertahun-tahun. Aku peringatkan kamu. Sekali lagi, segera cairkan kartuku. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Selamanya. Memaafkan? Apa aku perlu maafmu? Pak Zhou, aku ingat, makan di sini lalu kabar tanpa bayar makanan mahal. Memiliki konsekuensi pidana, bukan? Benar. Pak Song, jika kamu tidak bisa membayar apa yang kamu utang pada tempat kami, hari ini, aku harus menyerahkanmu semua ke polisi. Senta, kamu dan Bima hampir menikah. Kenapa membuat keributan besar? Karena masalah kecil? Bagaimana kalau begini? Tolong bantu aku. Bayar ini. Anggap saja ini bantuan yang aku berutang padamu. APA? Jalan Tesel, kamu berutang bantuan padaku? Cari cermin, dan lihat dirimu. Apa kamu punya nilai sepeser pun? Senta, tahu tidak bahwa Citra akan menjadi pelukis terbaik di negeri ini? Lukisan APA Panjang Diabyu dengan Sentai akan bernilai jutaan. Diabyu kan wanita murahan, rendahan sepertimu. Parasit, yang hanya tahu cara menguras uangku. Murid seorang master, tidak bisa hidup sendiri. Aku ingin melihat apa yang terjadi ketika rasa superioritasmu hancur. Apa nasibmu nanti? Apa maksudmu?
Meisukla. Pak Song, kamu berselingkuh dengan wanita lain, dan bahkan membiarkannya tinggal di rumah tunanganmu. Benarkah itu? Ibu Citra, apakah Pak Song, ayah dari anakmu? Ibu Citra, bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu hina? Bima, hentikan mereka. Aku belum menjalani upacara magangku. Jika skandal ini terbongkar, hidupku akan berakhir. Apa yang kamu lakukan? Berhenti merekam. Apa yang kamu lakukan? Ini baru permulaan. Bima, Citra, kalian siap memasuki jurang berikutnya. Sinta, kalau kamu terus begini, Citra akan hancur karenamu. Suruh mereka berhenti sekarang. Terus kenapa? Aku ingin semua orang melihat wajah menjijikan kalian. Pak Budi, seluruh keluargamu bergantung pada dukungan Ibu Sinta. Apa yang bisa kau katakan tentang perilaku parasit ini? Apakah anak itu Sevi? Citra Anda dan Simpenan Anda di sini? Nona, mengapa Anda terus-menerus menghindari kamera? Apakah Anda tidak punya apapun untuk dikatakan sebagai pembeleng? Bima, suruh mereka berhenti. Berhenti merekam. Berhenti. Semuanya, berhenti. Sinta, sampai kapan kamu akan terus begini? Kali ini, kamu benar-benar membuatku marah. Membuatmu marah? Oh, aku takut sekali. Ayo, ambil gambar yang bagus dari wajah jelek para bajingan ini. Aku ingin mereka menjadi sensasi terbesar di kota ini. Bima, selamatkan aku. Sudah kubilang berhenti merekam. Apa kau terlihat bagaimana? Bima, sekarang aku tidak bisa menghadapi siapapun. Aku. Citra, kali ini, aku pasti akan melendangmu. Penipu parasit bersama Kekasi merusak restoran untuk kekasihnya, menyebabkan kerugian 3 juta rupiah. Ini berita besar, sungguh temuan yang luar biasa. Apa kau yakin tidak menginginkannya? Berhenti merekam, sialan. Sinta, kau benar-benar wanita kejam. Lihat apa yang telah kau lakukan pada Citra. Sudah kubilang. Suruh para wartawan ini menghapus fotonya, lalu berlutut dan minta maaf pada Citra, dan bayar kerusakannya. Jika tidak, aku akan pindah dari rumahmu hari ini. Dan kau takkan pernah melihatku lagi. Kau dengar itu, dan maksudku selamanya. Itu akan luar biasa. Hidupku tanpa sampah sepertimu. Entah betapa menakjubkannya. Kau. Apa kau pikir, aku tidak punya pilihan lain? Sudah kubilang berhenti merekam. Apa kau tidak mengerti? Kenapa kau menghancurkan kameranya? Karena dia bajingan. Bajingan sepertinya, pantas dihajar sampai mati. Dan kalian semua, jika berani merekam lagi, lain kali aku menghancurkan. Itu bukan hanya kameranya. Sinta, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Minta maaf pada Citra segera, lalu bayar kerusakannya. Jika tidak. Jika tidak kenapa? Sinta, semua ini, semua salahku. Aku dan Bima sudah lama tidak bertemu. Kami hanya sedang mengobrol, dan aku mengabaikan perasaanmu. Sinta, kenapa kamu tidak bantu saja Bima, dan bayar tagihannya? Aku yakin Bima adalah pria yang murah hati, dan akan memaafkanmu. Citra, kamu terlalu baik. Dia memperlakukanmu seperti itu, dan kamu masih membelanya. Sinta, kali ini, demi Citra, aku tidak akan menyalahkanmu. Pergi bayar tagihannya. Jika ada lain kali, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Pak Budi. Ibu Sinta, seharusnya kamu melakukan ini lebih awal. Kamu membuatku harus memarahimu. Citra, aku ingat kamu bilang terakhir kali, kamu ingin mandi dengan anggur merah. Nanti, aku akan minta Sinta menyiapkan beberapa botol untukmu. Anggap saja itu permintaan maafnya padamu. Benarkah Bima? Aku belum pernah mandi kaki atau badan pakai anggur merah sebelumnya. Aku ingin tahu rasanya seperti apa. Pak Budi. Jika seseorang makan di sini lalu kabur dan menolak membayar, apa prosedurnya? Petugas, bawa orang-orang ini dan serahkan ke polisi. APA. Sinta, sampai kapan kamu akan tidak masuk akal? Aku yang tidak masuk akal? Ayolah. Semuanya nilai sendiri. Sebastian membawa kekasihnya makan di restoran ini. Bukan hanya mereka mengambil meja pesananku, tapi mereka juga mengancamku dan memaksaku membayar makanan mereka. Siapa yang tidak masuk akal di sini, sungguh? Kau bangkrut dan membuat masalah. Kau benar-benar memalukan semua pria. Kalau kau bangkrut, jangan pura-pura kaya. Kalau kau terus membuat keributan, seluruh kota ini tidak akan mentolerirmu. Semuanya diam. Sinta, aku bertanya padamu sekali lagi, apakah kau akan membayar atau tidak? Sinta, kami sudah minta maaf padamu. Tolong jangan mempersulit
Sebastian lagi. Kalau kau terus begini, kau benar-benar akan kehilangannya. Siapa kau pikir dirimu? Diam, jalan. Dan satu lagi, sampah sepertimu, seharusnya di tempat sampah. Baiklah. Sangat baik. Kau memaksaku. Sebastian, tolong aku. Beri aku 3 menit. Aku bersumpah akan melunasi tagihan ini. Sekarang, aku belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu sepertimu. Aku akan memberimu 3 menit. Mari kita lihat ini. Omong kosong apa yang bisa kau buat. Ebio. Cepat bawa kemari barang yang kuberikan padamu terakhir kali. Aku sangat membutuhkannya. Minggir. Minaingker. Ibu membawakanmu. Apa yang kau minta? Helena, beraninya kau mengambil barang-barangku? Helen Song, beraninya kamu mengambil barang-barangku? Sinsen Star River Moonlight ini adalah mahakarya Master Harry. Harganya 4 juta rupiah. Untuk menutupi tagihanmu sebesar 3 juta rupiah, itu lebih dari cukup kan? Ini, Star River Moonlight. Aku ingat kalung ini. Setelah seorang Taipan misterius membelinya, kalung itu menghilang selama lebih dari 1 dekade. Aku tidak menyangka, kalung itu akan muncul di sini. Tepat sekali. ITU, mahakarya legendaris Master Harry. 4 juta rupiah. Itu saat nilainya masih diremehkan. Jika dilelang sekarang, harganya paling tidak 7 juta rupiah. Helen Song, ini adalah peninggalan terakhir ayahku. Untukku, beraninya kamu mengeluarkannya. Ini pencurian, kembalikan kalungku. Pencurian? Pencurian apa? Jalan Castle. Kenapa kamu begitu kasar? Kalung ini adalah hadiah yang ayahmu berikan padamu. Kamu adalah menantu perempuan keluarga Song. Kalung ini pada akhirnya akan menjadi milik keluarga Song kita. Aku hanya menggunakannya sedikit lebih awal. Apa salahnya? Bima dan aku sudah putus. Kamu tidak punya hak untuk menyentuh barang-barangku. Putus? Bibi, mengenai masalah ini. Semua ini salahku. Sinta melihat Bima dan aku sedikit mesra. Jadi dia marah dan cemburu. Dia masih saja menyusahkan. Bima, Sinta, aku tidak bermaksud menggurui kamu. Tapi setiap hari, kamu hanya tahu cara merajuk. Castle Mew, Bima kita, adalah pria yang melakukan hal-hal besar. Menikahi seorang istri adalah untuk menikmati hidup, bukan untuk menahan suasana hatimu. Cepat minta maaf pada Bima dan Citra. Jika tidak, keluarga Song kita tidak akan menikahkan menantu perempuan yang tidak pengertian sepertimu. Siapa yang mau jadi menantu perempuan keluarga Song Mu? Kembalikan kalungku. Kembalikan padaku. Kamu. Lihat dirimu. Begitu panik. Kau akan jadi menantu perempuanku. ITU hanya kalung tak berharga kan? Seluruh grup Sinta pada akhirnya akan menyandang nama Song. Sinta, kau boleh saja bertindak tidak masuk akal di depan kami. Tapi sekarang Bibi ada di sini. Bukankah kau seharusnya lebih tahu diri? Chloe benar. Jika kau ingin menikah dengan keluarga kami, kau harus mengikuti aturan kami. Kebajikan dan keanggunan sangatlah penting. Sebaiknya kau kendalikan sifat manjamu itu, agar aku tidak perlu mengajarimu sopan santun nanti. Kalian semua benar-benar menjijikkan. Nyonya Sinta, bangkit dan bicaralah. Helen Song, kau hanyalah seorang pembantu dan juru masak di rumahku. Hak apa yang kau punya untuk mengajariku sopan santun? Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Beraninya kau bicara seperti itu pada ibuku? Minta maaf sekarang. Bima, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalikan kalungku. Kau mau kalung ini? Baiklah. Bayar tagihannya. Lalu berlutut dan minta maaf pada Chloe, dan aku akan memberimu kalung itu. Kau memaksaku. Pak Jo, lakukan. Ya, semuanya. Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian merampok kami? Menjauh dariku. Aku akan memanggil polisi. Kembalikan kalungku. Sevi, jangan berikan padanya. Wanita jahat, kau mengganggu ibu dan paman. Jadi aku tidak akan memberikannya padamu. Itu akan membuatmu sangat marah. Kembalikan. Tidak. Sinta, ini mahar yang ibu dan aku siapkan untukmu. Sayang sekali, ayahmu tidak bisa memberikannya padamu sendiri. Aku harap ini bisa menggantikanku dan selalu di sisimu. Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga kalung terakhir yang ayah berikan padaku.
Wanita jahat, Kau mengganggu ibu dan Bima. Kubunuh kau. Xavier, kau tidak boleh begitu. Sinta, Bima, maafkan kami. Ini semua salah Xavier. Dia belum mengerti apa-apa. Dia merusak barang berharga seperti ini. Tidak apa-apa. Itu hanya kalung tak berharga. Kalau rusak, ya rusak. Lagi pula, keluarga Shen punya banyak uang. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak memprovokasi ini, bagaimana semua ini bisa terjadi? Buyer Kuberitahu, wajahmu yang menangis, membuatku muak. Kalian semua, bahkan lebih menjijikkan. Ibu Sinta. Kau memaksaku. Aku akan memanggil polisi. Seseorang mencuri dan sengaja merusak kalung berlianku senilai 4 juta rupiah. Pak Joe, halangi mereka. Sebelum penegak hukum tiba, tidak ada yang boleh pergi. Sinta, kamu sudah keterlaluan. Ini hanya kalung tak berharga. Dan kamu benar-benar berani memanggil polisi? Jangan lupa. Semua yang kamu miliki, milik keluarga Song. Shavi, dia mematahkan kalungmu. Itu salahnya. Tapi dia kan masih anak-anak. Sinta, kalau kamu mau menyalahkan seseorang, salahkan aku. Kalau itu belum cukup, kamu bisa memukulku. Apa saja agar kamu merasa lebih baik. Asal jangan lampiaskan ini pada anak kecil. Kenapa kamu minta maaf padanya? Semua kekacauan ini memang salahnya dari awal. Tepat sekali. Kalung ini, aku yang membawanya. Beraninya kamu melakukan apapun. Padaku, calon ibu mertuamu, dan polisi, siapa yang coba kamu takuti? APA, kamu pikir bisa menyentuhku? Aku ini wanita tua, dan aku berdiri di sini. Ayo, aku tantang kamu memukulku. Lihat itu, dia tidak punya nyali. Untuk menyinggungku, calon ibu mertuanya, dia bisa lupakan saja, menikahi keluarga Song. Sinta, suruh orang-orang ini pergi. Begitu banyak orang membuat keributan. Kamu tidak malu? Tapi aku malu. Malu? Apa kamu masih punya malu? Aku tidak memukulmu, karena aku tidak mau mengotori tanganku sendiri untuk berurusan dengan sampah sepertimu. Kamu seharusnya dibuat membusuk di penjara, agar tidak bisa menyakiti orang lain. Siapa yang memanggil polisi? Aku. Aku ingin melaporkan Helen Song atas pencurian dan perusakan barang pada properti pribadiku. Tolong bawa dia untuk diinterogasi. Sinta, apa kamu benar-benar melakukan ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bima, tolong aku. Selamatkan aku. Petugas, ibuku bukan pencuri. Ini kesalahpahaman. Sinta, keluar dan jelaskan dirimu. Sinta, kau benar-benar sudah keterlaluan kali ini. Kesehatan ibu Helena tidak baik. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Bisakah kau bertanggung jawab? Kita semua keluarga, berhentilah membuat keributan. Keluarga? Seorang simpanan rahasia. Sireng Pembantiang membersihkan rumahku. Dan seorang parasit tak berguna. Beraninya kau menyebut kami keluarga? Aku begitu sibuk mengurus Helen, sampai aku lupa tentang kalian berdua. Petugas Lin, kedua orang ini, mereka makan lalu kabur ke sini, dan dia juga membiarkan anak mereka merusak barang dan membuat keributan. Ini mengakibatkan kerugian langsung sebesar 3 juta rupiah bagi kami. Ini tagihannya, silakan dilihat. Bawa mereka semua kembali ke kantor polisi. Jangan sentuh aku. Jangan. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Bima, selamatkan aku. Sinta, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu saja aku tahu. Kau merusak kalung peninggalan ayahku. Itu adalah pusaka keluarga, bernilai 4 juta rupiah. Dan kau masih berutang padaku. Sekarang, kau punya 2 pilihan. Pertama, bayar dan selesaikan di luar pengadilan. Kedua, membusuk di penjara. Jelas, kau bangkrut. Jadi kau harus memilih yang terakhir. Selesaikan. Kami ingin menyelesaikan di luar pengadilan. Kami ingin berdamai di luar pengadilan. Bima, sepertinya jalan kecil itu benar-benar marah. Kenapa kau tidak merendahkan dirimu dan menenangkannya? Ibu, apa ibu sudah gila? Dia selalu yang meminta maaf pada kita. Kapan aku pernah merendahkan diri untuknya? Tapi ibu tidak mau masuk penjara. Lakukan saja demi ibu. Rendahkan dirimu sedikit. Setelah kita pulang, aku akan membantumu, memberinya pelajaran, dan membalas dendam. Bima,
Pria sejati tahu kapan harus mengalah. Sekarang bukan waktunya untuk keras kepala. Baiklah, demi kalian, aku akan merendahkan diri. Senta, aku tahu ini karena Citra ada di sini. Kau cemburu. Dan kau membuat keributan untuk menarik perhatianku. Kau menang. Bagaimana kalau begini? Jika kau menanggani urusan hari ini dengan benar, malam ini, aku janji akan makan malam romantis berdua denganmu. Tapi mari kita perjelas satu hal, itu hanya bisa sampai jam 10 malam. Karena setelah jam 10, aku harus membacakan cerita untuk Sevi. Bagaimana? Apa kau puas sekarang? Bima, kau benar-benar tidak tahu malu. Senta, jangan memancing masalah. Saya sudah mengalah. Apalagi yang kamu mau? Bima, karena Sinta tidak ingin kamu menyingkirkan Sevi. Lepaskan saja Sevi bersamaku, dan itu sudah cukup. Apakah kamu puas sekarang? Malam ini, kamu bisa mendapatkan makan malam dengan lilin yang lengkap. Tapi ingat ini, Sevi mengorbankannya untukmu. Kamu harus memberi kompensasi pada Sevi dan Citra. Pelaikan mereka amazing. Mobil mewah, senilai 700.000 rupiah. Bima, apa kamu sudah gila? Kamu sudah mengambil waktuku untuk menyingkirkan Sevi. Apa salahnya membelikannya mobil mewah sebagai kompensasi? 700.000 rupiah hanyalah uang receh bagimu. Bima sudah mengalah padamu. Kenapa kamu masih begitu picik? Kamu benar-benar semakin tidak masuk akal. 700.000 rupiah memang bukan apa-apa bagiku. Aku bisa memberikannya pada pengemis di jalanan, atau bahkan kucing dan anjing liar. TAPI, benar-benar tidak mungkin bagiku untuk menghabiskan 1 sen pun lagi dari sampah sepertimu. Apa maksudmu dengan itu? Apa kamu tuli atau bagaimana? Kalau begitu akan kukatakan sekali lagi, kamu tidak akan pernah menyentuh 1 sen pun dari uangku lagi. Sekarang, kamu hanya punya 2 pilihan untuk dipilih. Pertama, bayar. Kedua, membusuk di penjara. Pilih sendiri. Sinta kamu, Bima, cepat pikirkan sesuatu. Aku tidak bisa masuk penjara. Jika aku masuk penjara, apa yang akan terjadi pada Sevi? Senta, aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Perlu celah dan minta maaf pada ibuku dan Citra. Jika kamu melakukannya, kamu masih punya sedikit kesempatan untuk memilikiku. Jika tidak, apa? Jika tidak, pertunangan kita berakhir. Bima, jangan gegabah. Bima. Keputusanku sudah bulat, jangan coba membujukku lagi. Senta, begitu aku melepas cincin ini, meskipun kamu berlutut di tanah, menanjis dan memohon padaku, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kamu yang membuat ini terjadi. Baiklah. Aku tahu kamu tidak tega melepaskannya. Aku tahu kamu tidak bisa melepaskannya. Sepanjang hari, bermain permainan, pura-pura jual mahal. Kamu tidak lelah? Sekarang aku ingin putus. Kamu harus menyerah. Sinta, pria perlu dibujuk. Jika kamu terus bersikap tidak masuk akal, Bima akan semakin menjauh. Aku tahu. Sinta biasanya sangat mencintai Bimaku. Begitu, bagaimana bisa dia tiba-tiba begitu tega? Ternyata dia hanya menggaji Bimaku. Jalan Castle. Kali ini aku akan membiarkannya. Tapi jika kamu melakukannya lagi, aku harus memberlakukan aturan keluarga kita padamu. Sudah dengar? Sekarang perlu dan minta maaf pada ibuku dan Citra, dan bayar tagihannya. Lalu mungkin, aku akan cukup berbelas kasih untuk memaafkanmu. Bima, apa kamu bahkan mengerti bahasaku? Sudah kubilang, kita putus. Kamu dan kalian semua, jangan pernah berpikir untuk menghabiskan 1 sen pun uangku. Kamu masih keras kepala? Kalau begitu, saat aku menyebutkan putus tadi, kenapa kamu tidak berani mengambil cincin pertunangan? Bukankah karena kamu terlalu banyak berpikir? Aku tidak mengambilnya, karena menurutku itu kotor. Mengenai pernikahan kita, aku akan memberitahu semua orang secara sepihak. Pesta pertunangan. Dibedakan. Sinta, beraninya kamu? Apa kamu benar-benar tidak takut? Aku akan putus denganmu? Sinta, apa yang kamu lakukan? Pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Karena kamu akan bertunangan, bagaimana bisa kamu mundur? Cek. Pakai kembali cincin. Naya. Sampah, seharusnya di tempat sampah. Ini bukan tempat pembuangan sampah. Baiklah, Sinta.
kamu punya nyali. Aku beritahu kamu, kamu sudah tamat. Bahkan kamu. Bima, serius, apa kamu tidak lelah mengulang kalimat yang sama? Tolong, bawa mereka untuk diselidiki. Sisanya, aku serahkan pada pengacara pribadiku. Bawa mereka pergi. Tidak, aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Bima, selamatkan aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku wanita tua dengan penyakit jantung. Jika terjadi sesuatu, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Aku tidak tahan lagi. Jantungku sakit sekali. Abiu, Sinta, lihat apa yang telah kamu lakukan. Sinta. Sinta, kembali ke sini. Jangan bergerak. Mencucikan. Sinta, sejak kamu dan Bima mulai berpacaran, kita belum mengobrol dengan baik selama 7 tahun. Aku dulu salah menilai karakter. Tapi sekarang, semuanya sudah berlalu. Aku lega mengetahui kamu merasa begitu. Aku datang ke River City kali ini untuk mempersiapkan pameran seni pribadiku. Master Fu juga akan ada di sini. Aku ingin tahu apakah aku punya kehormatan untuk mengundang kamu, Sinta, untuk hadir. Tentu saja aku akan datang ke pameranmu, Fajar. Ayo, kalau begitu aku akan mendoakan pameranmu sukses besar. Sebelumnya, Fajar. Terima kasih. Sinta, kamu masih selembut dan sekantik dulu. Kamu bercanda, Fajar. Beberapa tahun terakhir ini, aku sangat tersiksa, sampai aku hampir lupa bahwa aku adalah manusia. Terima kasih. Permisi. Pak, pesanan Anda sudah tiba. Sinta, maaf, aku hanya... Tidak apa-apa. Fajar, aku tidak enak badan hari ini, jadi aku permisi dulu. Fajar, apa yang baru saja kamu lakukan? Akhirnya, aku keluar. Kukira aku akan mati di sana. Aku harus menggunakan semua tabungan hidupku untuk membebaskanmu. Dengan jaminan kali ini, kamu harus mencari cara agar Sinta memuntahkan uang itu kembali. Jangan khawatir, Ibu. Sinta benar-benar membuatku marah kali ini. Saat aku kembali, aku akan menanganinya dengan benar dan membuatnya menyerahkan semua asetnya. Tapi Bima, Kereza Sinta, serius? Apa yang akan kita lakukan jika dia putus denganmu? Master Hill, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Semua orang tahu dia tergila-gila padaku. Lagi pula, dia bahkan memberiku posisi wakil presiden. Grab Sinta, aku tidak percaya dia benar-benar berani putus denganku. Tepat sekali, jalan kecil itu tidak punya orang tua, seorang wanita tak berdaya, tanpa ada orang untuk diandalkan, tanpa pria hebat seperti Bima untuk mendukungnya. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Jadi, kemana kita selanjutnya? Kemana? Tentu saja, untuk memberi pelajaran pada Sinta. Aku di sini. Sinta, beraninya kau. Kau bahkan menghapus sidik jari kami dari kunci. Buka pintunya sekarang juga. Bima, kau bercanda? Ini rumahku. Sinta, kau pikir menghapus sidik jari akan membuatku mundur? Permemplah. Ibu, aku kedinginan. Shavi. Bima, jika ini terus berlanjut, Sevi akan sakit. Cepat minta Sinta untuk membuka pintu. Sinta, kau dengar itu? Kau akan membuat Sevi sakit. Ini sudah tengah malam, dan kau mengunci Citra dan putranya di luar rumah. Apa kau tidak punya hati nurani? Buka pintu ini. Berhenti mencoba membuatku merasa bersalah. Apakah keluargamu hidup atau mati? Tidak ada urusanku. Aku beri kau 3 menit. Jika kau tidak pergi dalam 3 menit, aku akan memanggil polisi. Sinta, yang kuminta hanyalah kau membayar. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Apa kau manusia? Buka pintunya. Buka.
Bima, apa kita benar-benar akan menghabiskan sepanjang malam di luar sini? Kedinginan? Sinta, dasar jalan. Buka pintunya. Lihat apa yang kubawa. Dasar jalan kecil itu. Dia pikir menghapus sidik jariku. Sudah cukup. Mimpi saja. Aku sudah siap untuk trik kecilnya ini. Itu menunjukkan kau tak bisa mengalahkan pengalaman. Ebio, kau pintar sekali. Begitu aku masuk, aku akan memberinya pelajaran. Buka. Bukankah ini kalung yang Sinta selalu ingin perbaiki? Dia sudah dewasa, tapi masih saja tidak bisa mengubah kebiasaan pelupanya. Tenang saja. Kita harus menangkap jalan kecil itu saat lengah dan memberinya pelajaran yang berharga. Ebio, jangan khawatir, aku akan membuatnya. Perlu dan memohon maaf perma. Bagaimana kau bisa masuk ke sini, Killiar? Tidak menyangka. Sinta, aku punya kunci cadangan. Kau pikir bisa mengunci kami keluar? Mimpi saja. Kau masuk tanpa izin. Itu ilegal, Killiar. Siapa yang kau coba takuti? Kau adalah menantu perempuan kami. Bagi kami untuk tinggal di rumahmu, itu wajar saja. Hukum mana yang kami langgar? Tepat sekali, aku sudah tinggal di rumah ini bertahun-tahun. Kau pikir bisa mengusirku begitu saja? Apa aku menyetujuinya? Baiklah, kau tidak akan pergi, kan? Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Apa yang kau lakukan? Kembalikan ponselku. Bima, kita tidak bisa ditangkap lagi. Kembalikan ponselku. Jalan Castle. Berani beraninya kau membentakku? Kau tidak punya rasa hormat pada orang yang lebih tua? Bima, jalan ini semakin keterlaluan. Hari ini, kau harus memberinya pelajaran yang pantas tentang cara bersikap. Ebio, jangan khawatir. Jalan ini membuat kami ditangkap polisi dan hampir membuat Safir sakit. Hari ini, aku pasti akan mengurusnya dengan benar dan membuatnya patuh padamu. Mulai sekarang. Apa yang akan kau lakukan? Berhenti. Siapa kau sebenarnya? Sinta, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan di sini? Kau lupa ini, aku ada waktu luang, jadi kubawakan untukmu. Aku tadi di luar, saat mendengar keributan, aku sudah menelepon polisi. Sebaiknya aku pergi sekarang. Siapa kau pikir dirimu? Mencampuri urusan keluargaku? Aku mengerti sekarang. Baiklah, Sinta Shen. Aku tahu ada alasan. Mengapa kau bersikap seperti ini padaku? Belakangan ini, Dan ingin memitaskan pertunangan kita. Jadi kau mencari kekasih. Di luar ya, kau benar-benar pelacur tak tahu malu. Sinta, Bima sangat mencintaimu. Bagaimana bisa kau melakukan ini padanya? Jaga mulut kotormu. Daripada membicarakan aku, kenapa kau tidak cari cermin dan lihat betapa kotornya dirimu? Aku mengerti. Aku mengerti segalanya sekarang. Pantas saja kau begitu bertekad mengirim kami ke penjara. Kau ingin bocah kekasihmu ini pindah ke rumahmu. Dasar jalang tak tahu malu. Bima, jangan buang-buang napasmu untuk mereka. Pelakor tak tahu malu ini dan pezinah perusak rumah tangga ini. Hari ini, beri mereka pelajaran yang pantas atas namaku. Ebio, Masuk tanpa izin itu satu hal, tapi sekarang kalian mau memukul orang? Apa kalian punya rasa hormat pada hukum sama sekali? Fajar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hazena, berani-beraninya kau bicara soal hukum padaku? Cenggaya, kekayaan Sinta dan seluruh keluarga Shen adalah milikku. Jika kau berani mencoba mengambilnya dariku, aku akan membunuhmu hari ini. Sinta. Sinta. Sinta, kau terluka. Bima, bukankah kita membuat keributan yang terlalu besar? Terus kenapa kalau aku menamparnya beberapa kali, itu bukan masalah besar. Dia berani mencari kekasih di luar. Sekalipun aku mematahkan kakinya, dia pantas mendapatkannya. Tepat sekali, Pelakor tak tahu malu seperti dia, seharusnya dirantai seperti anjing. Dan dikurung di rumah, agar dia berhenti mengejar pria di mana-mana. Kalian bajingan. Apa kalian ini manusia? Hazena, berani-beraninya kau menggurui kami? APA, merasa kasihan pada jalang ini? Jida, jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Fajar, pergi dari sini. Bima sudah gila. Jangan pedulikan aku, pergi saja. Omong kosong.
Jangan khawatir, aku di sini, aku akan melindungimu. Kalian bajingan, mari. Bima, ini buruk. Polisi sudah di sini. Bima, ayo pergi. Jika kita tertangkap kali ini, benar-benar tidak akan ada yang menyelamatkan kita. Santa, apa bajingan itu pernah memperlakukanmu seperti ini sebelumnya? Aigeku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Aku bisa berjalan sendiri. Dengarkan aku akan membawamu ke rumah sakit. Ini, bagaimana mungkin orang bisa tinggal di tempat kumuh ini? Aku tidak mau tinggal di sini, aku mau rumah besar. Sefi, bersikap baiklah. Hanya beberapa hari lagi. Aku tidak mau, aku mau TV besar, aku mau sofa besar, aku mau es krim. Shavi, bersikap baiklah. Paman akan mencarikanmu tempat baru, segera. Chavi, berhenti bertingkah. Kalau kamu terus begini, ibu tidak akan menginginkanmu lagi. Aku sangat menyesal kamu harus mengalami ini. Bajamar, kesulitan Castle ini bukan APA. Bima, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, Sinta. Dia punya pacar baru. Dia bertekad meninggalkanmu. Aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa begitu saja mengakhirinya hanya dengan satu kalimat. Jika dia tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tepat sekali. Dia harus membayarmu atas membuang-buang semua tahunmu. Untuk mobil. Untuk rumah. Setidaknya sebanyak ini. Sinta, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dokter bilang kamu baik-baik saja. Kamu bisa pergi setelah bangun. Aku harus ke galeri, jadi aku akan pergi. Oh, benar. Ingatlah untuk makan sarapannya. Halo? Ibu Sinta, ada masalah. Bima membawa orang untuk membuat masalah di perusahaan. Mereka mulai berkelahi. APA? Bima. Apa yang kau lakukan? Ibu Sinta, Bima membawa sekelompok orang untuk membuat masalah. Dia bilang dia mau setengah dari aset perusahaan ditransfer atas namanya sebagai kompensasi. Sinta, aku sudah bersamamu selama 7 tahun. Kau pikir kau bisa begitu saja putus denganku? Jelas kau tidak peduli tentang apa yang kita miliki. Hari ini, aku harus mengambil setengah dari grup Sinta. Itu pantas kudapatkan. Kau mau mengambil setengah dari aset grup Sinta? Bima. Berani sekali kau. Semua lihatlah. Ini keterlaluan. Sinta, jalan kecil itu. Dia mempermainkan hati putraku. Memanfaatkannya untuk tubuhnya. Membuang 7 tahun hidupnya. Sekarang dia sudah bosan dengannya. Dia akan membuang putraku begitu saja. Bagaimana wanita seperti ini bisa punya nyali menjalankan perusahaan? Ya Tuhan, tidakkah ada yang akan membela putraku? Ibu Sinta dan Bima putus. Aku ingat Ibu Sinta, dulu begitu, sangat tergila-gila pada Bima. Bagus sekali. Aku sudah muak dengan Bima yang tidak berguna itu. Sejak lama. Sekarang dia akhirnya pergi dari grup. Ibu Sinta kita jelas sangat kekep. Tapi selama 2 tahun terakhir, seolah-olah dia di bawah mantra memanjakan pria simpanan itu. Sekarang dia akhirnya sadar kembali. Ibu Sinta, terlalu banyak mata-mata di sini. Jika gosip menyebar, itu akan mempengaruhi reputasimu dan perusahaan. Usir mereka dari sini. Jangan ada yang bergerak. Aku merekam ini. Jika kau berani menyentuh kami, aku akan membongkarmu secara online. Aku akan biarkan semua orang melihat bagaimana CEO ini bernilai puluhan miliar menindas orang. Baiklah, kita bisa putus. Bagaimana kalau begini? Untuk 7 tahun hidupku yang kau sia-siakan, aku akan memberimu diskon 70 juta rupiah. Bagaimana menurutmu? 70 juta rupiah? Seolah-olah kau seharga itu. Jadi, kau mau menyelesaikan masalah ya? Kalau begitu, mari kita selesaikan dengan benar. Tiu. Ini. Mau selesaikan masalah? Kalau begitu, mari kita selesaikan dengan benar. Ini tagihan semua pengeluaranmu. Selama bertahun-tahun, membeli mobil mewah, nongkrong di bar, liburan, makan di restoran mahal, dan villa yang kamu beli. Untuk citra di luar negeri, bahkan membeli pakaian dalam. Kamu pakai kartuku. Semua tagihan digabung. 35 juta dolar. Semua uang ini
Bagaimana rencanamu membayarnya kembali? Ya ampun, kukira si parasit ini hanya berlagak di perusahaan. Aku tidak menyangka dia menghabiskan begitu banyak uang Ibu Sinta. Dia bahkan meminta Ibu Sinta ganti rugi masa muda. PFF, tidak tahu malu. Tidak, aku sudah tidak tahan lagi. Kita tidak bisa membiarkan Bima menindas Ibu Sinta. Usir Bima. Kilyar, memangnya kamu tahu apa? Dia rela menghabiskan semua uang ini untukku. Sekarang dia mau mengungkit. Masalah lama lagi? Ekspresi wajahmu itu benar-benar menjijikan. Tepat sekali. Kamu yang dulu menangis dan memohon untuk mendukung putraku. Sekarang kamu berbalik melawannya? Seharusnya kamu memikirkannya lebih dulu. Wajar saja kalau pria menghabiskan uang wanita. Dan kamu seorang CEO, tapi masih saja mengungkit uang sekecil ini. Uang sekecil ini? Kalau begitu bilang saja. Aku picik, Bima. Aku sudah mengirimkan tagihan aslinya ke pengadilan dan sedang bersiap menggugat. Dalam hidup ini, aku akan memastikan kamu membusuk di penjara. Saya menuntut Anda. Sinta, Anda tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Saat Anda menghabiskan uang saya untuk wanita lain, mengapa Anda tidak berpikir Anda tidak tahu malu? Anda memohon saya untuk menghabiskannya. Jadi, bagaimana jika saya menghabiskan uang receh Anda? Jika Anda ingin menikah ke dalam keluarga saya, Anda harus mencari cara untuk menyenangkan putraku dan aku. Semua uangnya milik putraku. Setelah mereka menikah, bahkan perusahaannya akan menjadi miliknya. Saya tidak tertarik bermain game Anda. Simpan kata-kata ini untuk hakim. Saya tidak tahu bagaimana Anda bebas dari tahanan penegak hukum. Tapi utang 30 juta rupiah, ini seharusnya cukup untuk membuat Anda di balik jeruji besi selamanya. Tunggu sebentar. Untuk kompensasi atas masa muda saya yang terbuang, saya bersedia melepaskannya. Anggap saja itu saling meniadakan. Utang 30 juta rupiah. Masa mudamu bernilai 30 juta rupiah? Apakah Anda pikir Anda terbuat dari emas? Lupakan 7 tahun, bahkan 70 tahun. Jika Anda menjualnya, dia tidak akan berharga banyak. Menjualnya? Dia hanya sampah. Saya tidak akan menerimanya bahkan jika gratis. Bajingan macam ini. Pantas membesak di penjara. Diam, kalian berdua. Putraku adalah mahasiswa berprestasi dari universitas ternama, dan dia sangat tampan. Siapa bilang dia tidak berharga? Putraku menikahi jalan kecil ini, itu akan menjadi penurunan baginya. Sinta, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Lepakan saja, saya yakin Semyoyang and Kenikan, jika digabungkan, bahkan tidak seharga 200.000 rupiah. Hilang saja dari hidupku selamanya. Anggap saja uang ini dibuang ke anjing. Pergi sana. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Saya bisa membatalkan klaim untuk kompensasi atas masa muda saya yang terbuang. Tapi apa yang akan kita lakukan tentang fakta bahwa Anda memecat saya? Bima, jangan menguji keberuntunganmu. Saya wakil presiden Grup Sinta selama bertahun-tahun. Saya telebekerja keras untuk Grup Sinta. Kau pecat aku begitu saja? Hari ini kau harus memberi saya penjelasan. Sinta, sebagai CEO perusahaan ini, bagaimana bisa kau begitu kejam pada kontributor sepenting ini? Tidakkah kau takut mengasingkan semua karyawan kita? Semuanya lihatlah, Pasmio adalah tipe orang yang hanya memanfaatkan orang, lalu membuangnya. Apa yang terjadi pada putraku hari ini, akan terjadi padamu besok. Apakah kau benar-benar puas bekerja untuk Jalang? Sepertinya. Diam. Kontributor hebat, dia tidak pantas menyandang gelar itu. Bima, aku tadinya akan membiarkanmu menjaga sedikit martabat, tapi karena kau bersikeras mempermalukan dirimu sendiri. Baiklah, aku akan turuti. Bima, dalam 7 tahun terakhir, kau telah mengambil 34 proyek. 11 dari proyek-proyek itu bankrupt. Selama tahap perencanaan, 23 proyek lainnya yang sudah menguntungkan berubah dari untung menjadi rugi setelah kau mengambil alih. Dengan kata lain, selama bertahun-tahun, kau telah menyebabkan grup kerugian total sebesar 24 juta rupiah. Aku tahu Bima tidak berguna, tapi aku tidak menyangka sisir saya ini tidak satupun dari 34 proyek itu berhasil. Dia benar-benar tidak tertolong. Jika bukan karena Nona Sinta, grup Sinta pasti sudah bangkrut. Karena dia sejak lama. Kau. Kakak, aku buta karena pernah jatuh cinta padamu dulu. Hari ini, aku akan menyingkirkan grup dari parasit sepertimu. Menyingkirkan parasit dari grup. Jangan biarkan dia menipumu. Proyek ilmu Hayati I dibangun olehku. Saat ini, proyek ini, di pasaran, dinilai setidaknya 700 juta rupiah. Itu cukup untuk menutupi kerugian yang saya sebabkan pada grup. Beraninya kau menyebut proyek ilmu Hayati I. Rencana ini, semua proposal, Daichelisoli, Ibu Sinta, bahkan jika nilainya 7 miliar dolar. Apa hubungannya denganmu? Apa maksudmu tidak ada hubungannya denganku? Saya adalah proyek ini, manajer umum.
begitu, kau melakukan semua ini hanya untuk mengusirku dan mengambil alih proyek ini, kan? Sinta. Bima, telah bekerja keras untukmu dan grup selama bertahun-tahun ini. Sekarang proyek ini menghasilkan uang. Kau ingin mengusirnya? Kau pikir itu adil atas usahanya? Jalan Castle. Beraninya kau mencuri uang putraku? Akan kutunjukkan padamu hari ini. Ebio. Jadi, kau pikir ilmu Hayati Ai itu milikmu? Benar. Proyek ini selalu milikku karena kau ingin memecatku. Baiklah. Aku tidak butuh kompensasi sebelumnya. TAPI. Kau harus mengembalikan proyek ilmu Hayati Ai padaku. Mulai sekarang, kita impas. Kau tidak tahu malu. Proyek ilmu Hayati Ai adalah penempatan strategis inti grup Sinta kami untuk 10 tahun ke depan. Penilaian pasar saat ini telah mencapai puluhan miliar dolar. Mengapa kami harus memberikannya padamu? Tanpa Bima, tidak akan ada ilmu Hayati AI. Kau terang-terangan merampokku. Sinta, jika kau berani tidak memberikannya padaku, aku akan membocorkan video yang baru saja kuambil ke publik. Maka grup MU, saham akan anjlok, dan kerugianmu tidak hanya puluhan juta dolar. Ini keterlaluan. Ya Tuhan, buka matamu dan lihat. Sinta wanita kejam ini mencoba membuat seluruh keluarga kami mati. Sinta, jika kau tidak mengembalikan proyek itu pada Bima hari ini, aku akan mati di sini di depanmu, dan grup Sinta akan terkenal selamanya. Bima, kau mau ilmu Hayati Ai, kan? Baiklah. Akan kuberikan padamu. Benarkah? Kamu bilang itu benar. Ibu Sinta, jangan. Ini adalah masa depan perusahaan kita. Jika kamu berjanji untuk tidak pernah menggangguku lagi, aku bisa menandatangani perjanjian pengalihan aset denganmu sekarang juga. Kamu sendiri yang bilang. Kamu seharusnya memikirkannya sebelumnya. Bagus sekali Bima. Ini adalah proyek dengan potensi puluhan miliar rupiah. Jika kita melakukannya dengan baik, maka nanti kita tidak perlu khawatir tentang pendapat orang lain. Jangan khawatir, Citra. Begitu proyek ini berhasil, kamu akan menjadi kontributor terbesar. Karena kamu sudah setuju, mari kita tanda tangani kontraknya. Aku tahu kamu yang terbaik. Tak lama lagi, kita akan bernilai puluhan miliar. Dan aku akan menjadi istri CEO bernilai puluhan miliar. Kiliar. Dan jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Mengingat betapa murahnya dirimu, aku tidak akan menyimpan masa lalu untuk menentangmu. Ayo pergi. Ibu Sinta, kami telah menginvestasikan begitu banyak ke dalam proyek ini, sumber daya dan uang. Mengapa kamu hanya memberikannya? Kapita Bajingan tidak tahu terima kasih itu? Tidak peduli seberapa besar proyeknya, mereka tetap harus bisa menanganinya di kehidupan masa laluku. Untuk membuktikan ketajaman bisnis, Bima, aku mencurahkan hati dan jiwaku, menggunakan semua sumber daya grup Sinta untuk meluncurkan proyek ilmu Hayati A ini yang seperti stand-up hazard antanya. Semua orang mengagumi prospeknya yang bernilai puluhan miliar rupiah, tapi mereka tidak tahu itu adalah binatang pemakan uang. Bima, proyek ilmu Hayati A adalah makam terakhir yang telah kusiapkan untukmu. Segera sebarkan berita bahwa Bima telah dikeluarkan dari grup Sinta. Mulai sekarang, grup Sinta dan Bima tidak punya hubungan lagi. Baik, Ibu Sinta. Sinta, kamu baik-baik saja? Fajar, Kudengar orang-orang itu datang ke perusahaanmu lagi tadi malam. sudah ditangani. Itu keluarga Bima yang membuat masalah. Kan, perlu bantuan? Tidak, ini masalah pribadiku. Aku tidak mau merepotkanmu. Tapi jika mereka mengganggumu lagi, Percayalah padaku. Aku bisa menanganinya. Aku sebentar lagi selesai kerja. Biar ku traktir makan malam, Fajar. Fajar. baiklah. Bima, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Siapa yang kamu panggil sepupu? Suamiku CEO. Tentu saja, kita akan mendirikan perusahaan sendiri, merekrut talenta, mengamankan investasi, dengan ketajaman bisnisku, mencari investor yang memberi kita miliaran rupiah, akan sangat mudah. Sinta, aku akan memastikan kamu tahu, meninggalkanku adalah kesalahan terbesar. Sudah kuduga, suamiku yang terbaik. Aku selalu ingin kau meninggalkan Sinta. Jalan itu, mandiri itu jauh lebih baik. Aku akan segera menelepon seseorang untuk mendapatkan uangnya. Lalu, aku akan membuat Sinta jalan itu. Memohon ampun berlutut.
Halo. Hack ADI. Bukankah Anda bilang, Anda ingin berinvestasi padaku? Aku sudah mengundurkan diri dari grup Sinta dan memulai bisnis sendiri. Anda. Halo. 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 Pak Surya, ini Bima. Halo. Halo. Ada apa ini? Semua bos ini, setelah mendengar aku mengundurkan diri dari grup Sinta, langsung menutup teleponku. Mereka dulu begitu. Minyanjangku. Mengapa mereka tiba-tiba berubah? Pasti Sinta, jalang itu, mengatur dari belakang layar. Jalang kecil itu. Berani-beraninya menusukku dari belakang. Kita tidak bisa begitu saja. Menilon penggenen ini. Jika aku tidak bisa mendapatkan investasi, proyek ini tidak akan bisa berjalan. Bukankah kau masih punya aku? Aku baru saja mendapat kabar bahwa guruku akan mengadakan pameran seni dalam beberapa hari. Maksudmu Master Fu? Tepat sekali. Guruku adalah seorang yang terkenal di dunia. Pilukis Master. Orang-orang yang hadir di pameran itu semuanya kaya dan berkuasa. Saat waktunya tiba, aku akan meminta guruku membantu kita. Apakah kau masih khawatir tidak mendapatkan investasi? Sudah kuduga. Kau menantu perempuanku tersayang. Jauh lebih baik daripada jalang Sinta itu. Citra, cepat hubungi Master Fu. Lain kali, kau yang harus traktir aku. Halo? Sudahkah kau menemukan sesuatu? Tonton Mazalayang Kumintako Selidiki? Halo, Master Fu, ini aku, muridmu Citra. Citra. Pak Budi memperkenalkanmu untuk belajar denganku, kan? Master Fu, benar. Kirengar, beberapa hari lagi kau akan mengadakan pameran seni di kota. Boleh aku minta 2 tiket agar aku bisa datang dan belajar? Pameran ini galeri pribadi. Anya Terbuka, un tuk sejnantiroran. Untuk tiket. Master, aku muridmu. Tolong beri aku beberapa tiket, kumohon. Kumohon. Kalau memang tidak bisa, berikan saja alamat atau nomor kamar hotel. Dan aku akan datang menemuimu malam ini untuk belajar. Demi menghormati Pak Budi, paling banyak akan kuberikan 2 tiket. Soal urusan hotel, jangan dibahas lagi. Dan Jangan. Mengklaim. Komuritku. Sak berkuasa. Sayang, sudah beres. Beberapa hari lagi, aku akan membawamu ke pameran. Benarkah, Citra? Bagus sekali. Sayang, orang-orang yang hadir di pameran ini, semuanya tokoh terkemuka. Kau benar-benar harus memanfaatkan kesempatan ini. Jangan khawatir, proyek ini, sejak diluncurkan, telah menggemparkan seluruh kota. Selama aku mendapat kesempatan untuk mempresentasikannya, aku bisa dengan mudah meyakinkan mereka. Citra, tunggu saja sampai kau menjadi istri seorang CEO bernilai puluhan miliar. Benarkah, Bima? Tentu saja benar. Sinta, atas pengginan yang kau berikan padaku, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Inilah yang mereka sebut 5 nuansa tinta. Baiklah. Master sendiri telah tiba. Mari kita menemuinya bersama. Banyak pengusaha kaya di pameran hari ini adalah mitra grup Sinta. Saya ingin bertemu dengan mereka. Baiklah, aku duluan kalau begitu. Aku akan kembali dalam 10 menit. Sebaiknya kau kerjakan PRMU. Jika tidak, saat Master Mangujimu. aku tidak akan bisa membantu. Sekarang silakan. Banyak dari Anda yang hadir hari ini adalah mitra grup Sinta mengenai proyek ilmu hayati AI ini yang bernilai puluhan miliar rupiah. Saya yakin Anda semua pernah mendengarnya. Ini mewakili teknologi mutakhir di bidang ilmu hayati dan AI. Ini adalah hal besar berikutnya dalam bisnis yang diperebutkan seluruh dunia. Jika proyek ini dapat berjalan lancar, setidaknya dapat memengaruhi pasar ilmu hayati dan AI dengan daya ungkit 100 kali lipat. Benar. Pak Bima,
saya ingat proyek ini adalah proyek kunci. Grup Sinta. Grup Sinta bernilai puluhan miliar rupiah, jadi mereka seharusnya tidak membutuhkan sedikit dana ini dari kita, kan? Anda tidak akan tahu ini. Tapi Grup Sinta sudah memberitahu kami. Para pesaing beberapa hari yang lalu, Grup Sinta dan Pak Bima sudah berpisah jalan. Semua tindakan Pak Bima tidak ada hubungannya dengan Grup Sinta. Anda benar. Proyek ilmu Hayati AI ini secara pribadi diciptakan oleh Bima. Bima bekerja siang dan malam untuk mewujudkan proyek ini. Bagaimana kita bisa membiarkan jalan itu lolos begitu saja? Semuanya, saya bersumpah atas nama Master saya, Master Fu, dan bertindak sebagai penjamin selama Anda bersedia memberikan investasi awal untuk proyek ilmu Hayati AI. Kami bersedia menawarkan saham dalam proyek ini untuk dibagikan kepada Anda semua. Citra. Apa yang Anda bicarakan? Ngapain kamu di sini? Memangnya aku ngapain lagi di sini? Apa sih si tukang cari uang? Kampungan kayak dia, bisa ngerti lukisan tradisional? Pasti dia tahu. Kita di sini mau cari investasi, dan sengaja datang ke sini buat bikin masalah. Sienna, kamu selalu aja mau melawan aku, APA. Kamu kasih aku proyek ilmu Hayati AI, dan sekarang kamu menyesal? Kamu mau ambil lagi? Proyek ilmu Hayati AI. Itu cuma sampah, yang aku nggak mau. Aku nggak peduli kamu mau ngapain, tapi aku nggak akan biarin kamu pakai nama Flynn buat nipu orang di sini. Jaga mulutmu. Siapa yang kamu bilang penipu? Chloe, jangan pedulikan dia. Sienna, kalau kamu mau sabotase ini, bilang aja, kenapa pakai alasan payah begitu? Nggak menurutmu itu konyol? Investasi untuk AI, ilmu Hayati, itu jumlahnya fantastis, yang bahkan Grup Sinta nggak sanggup. ITU jalan bantu dari awal. Kalau kamu cari mati, ngapain aku repot-repot nambahin? Sebastian, kamu lihat itu kan? Dia nggak sabar nunjukin sifat aslinya, langsung ngejelekin proyekmu. Ini apalagi kalau bukan bikin masalah? Sienna, menurutmu ini, loku? Siapapun yang punya naluri bisnis, bisa lihat potensi pasar dari ilmu Hayati AI. Coba aja tanya, siapapun yang ada di sini. Siapa di sini yang percaya omong kosongmu? Ibu Sinta, bisnis ya bisnis. Kita semua pebisnis. Hanya karena Sebastian pergi bawa proyeknya, kamu nggak bisa berharap kita, teman-temannya, begitu aja nggak peduli. Peluang bisnis sebesar ini, bisa? Semua orang cuma mau cari uang. Dulu, kita mau investasi di ilmu Hayati AI. Tapi kamu nggak izinin, sekarang Sebastian minta investasi kita. Kamu malah terang-terangan ikut campur lagi. Ibu Sinta, disitulah kamu salah. Mengganggu uang seseorang itu sama saja membunuh orang tuanya. Ibu Sinta, nggak perlu kamu ikut campur urusan ini. Sienna, kamu pikir kamu bisa kalahkan aku dengan taktik hina begini? Kebangkitan kuasaku dimulai hari ini. Alasan saya menyarankanmu untuk tidak berinvestasi adalah karena saya tidak pernah optimis tentang proyek ini. Saya tidak ingin kamu kehilangan uang. Bahkan sekarang, saya masih belum optimis tentang itu. Menurutmu apa yang kamu katakan masuk akal? Jika kamu tidak optimis tentang proyek ini, mengapa kamu menghabiskan begitu banyak tenaga kerja dan modal untuk riset dan pengembangannya? Menurutmu semua orang di sini bodoh? Kurangnya keyakinan saya adalah hasil dari berbagai studi internal dan eksperimen. Lalu mengapa valuasi pasar saat ini mencapai 700 juta rupiah dengan potensi untuk memasuki pasar bernilai puluhan miliar? Sinta, kalau aku jadi kamu, aku akan kabur dengan ekor di antara kaki dan menyelamatkan muka. Mengapa kamu merusak seluruh Grup Sinta hanya karena urusan hati? Sudah dengar itu? Keluar sekarang. Ibu Sinta, mungkin sebaiknya kamu pergi dulu. Dengan prospek pasar yang begitu bagus, Grup Sinta malah menyerah. Kamu tidak bisa berharap kami juga menyerahkan? Tepat sekali. Sinta, jika kamu ingin berinvestasi di proyek ilmu Hayati AI, kamu boleh saja berlutut dan mohon padaku sekarang, dan mungkin aku akan mempertimbangkannya. Bodoh. Kalian hanya tahu bahwa proyek ilmu Hayati AI bernilai 700 juta rupiah. Tapi kalian tidak tahu bahwa investasi Grup Sinta di dalamnya sudah melebihi lebih dari 1 miliar rupiah. Input dan pengembaliannya sama sekali tidak proporsional. Investasi selanjutnya adalah angka yang sangat besar. Tanpa dukungan dari modal terkemuka dunia, proyek seperti ini jelas tidak bisa berlanjut. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya menakut-nakuti. Apakah itu menakut-nakuti atau tidak? Kalian semua bisa menilainya sendiri. Sinta, apakah kamu bertekad menyeretku bersamamu? Pertarungan sampai mati? Kau tidak pantas. Baiklah. Baiklah. Teman-teman lamaku. Saya adalah pendiri proyek ilmu Hayati AI. Saya yakin kalian semua sudah melihat betapa visioner proyek ini. Selama Anda bersedia untuk melakukan investasi awal, saya bersedia menyerahkan 90% keuntungannya dan membagikannya kepada Anda semua.
Bima, aku rasa kau bahkan tidak mengerti prinsip operasi paling dasar dari ilmu hayati AI, kan? Senta, Bima, alasan Sinta bertingkah seperti ini adalah karena dia takut. Dia takut akan kesuksesanmu. Takut kau akan melampauinya. Semuanya, kalian semua sudah melihatnya. Sebagai murid, tanggal Master Fu. Saya jamin kepada kalian semua, semua yang kami katakan adalah benar. Selama kalian bersedia untuk membantu kami memulai kembali proyek ini, imbalan yang kami tawarkan tidak akan mengecewakan kalian. saya meminta para ahli perusahaan saya mengevaluasi pasar untuk teknologi ilmu hayati AI. Proyek ini pasti sebuah proyek dengan potensi bernilai puluhan miliar. Dan sekarang karena Master Fu memihak, proyek ini seharusnya tidak akan salah. Kalau begitu, grup Surya kami akan berinvestasi 300 juta rupiah. Grup Joe kami juga akan berinvestasi 300 juta rupiah. Kami bersedia mengambil risiko bersama Bima. Karena bahkan Master Fu, salah satu yang terbaik dalam lukisan tradisional, telah turun tangan untuk mendukung ini, grup Liu kami juga akan menunjukkan rasa hormat. Saya akan berinvestasi 700 juta rupiah. Terima kasih, terima kasih semua, karena telah mempercayai master saya. Senta, kau terus memfitnah aku. Tapi aku tetap mendapatkan investasinya. Jadi apa yang bisa kau lakukan padaku? Senta, kamu terus memfitnahku. Bukankah aku tetap mendapatkan investasinya? Memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ibu Sinta, bisnis tetaplah bisnis. Proyek Pak Bima terlalu menggiurkan. Kami harap Anda bisa mengerti kami. Jangan biarkan masalah ini menunda kerjasama di masa depan. Ibu Sinta, jika Anda punya proyek bagus, di masa depan kita masih bisa bekerja sama. Mengingat kerja sama kita selama bertahun-tahun, aku sudah mengatakan semua yang bisa kukatakan. Sisanya bukan urusanku lagi. Sekarang bukan urusanmu lagi? Senta, kamu benar-benar munafik. Bima, jangan bicara tentang dia lagi. Bagaimana kalau nanti dia menangis di depan semua orang? Itu akan sangat memalukan. Pikirkan sesukamu, kuharap kau masih bisa tertawa, nanti. Tapi sekarang, kalian sebaiknya pergi. Ini adalah aula pameran seni, bukan tempat bagimu untuk pamer. Kalian mau mengusir kami? Sinta, kau mungkin sudah terlalu terbiasa menjadi CEO di grup Sinta, sampai lupa ini tempat. APA, kalau menurutku, justru kamulah yang harus pergi. Citra adalah satu-satunya murid kesayangan Master Fu. Ini adalah wilayah Citra. Kalian mau mengusir kami? Sinta, kau bermimpi? Kalau kau tahu diri, enyahlah. Kalau tidak, aku akan panggil keamanan. Kalian berdua benar-benar pantas bersama. Citra, kau memalsukan identitas murid masternya, dan aku membiarkannya saja. Dan kau ada di pamerannya, menggunakan statusnya, untuk bertindak seenaknya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika identitasmu terbongkar. Ngomong-ngomong, Master Fu dan saya sudah bertahun-tahun saling mengenal, tapi saya belum pernah dengar dia menerima murid. Ibisu, kami berinvestasi pada Tuan Song, sepenuhnya karena Master Fu. Jika kamu benar-benar seorang penipu, jangan percaya apa yang Sinta katakan. Saya, murid Master Fu. Sejujurnya, alasan Citra kembali ke negara ini adalah karena Master Fu ingin menjadikannya murid pribadinya. Bahkan tiket pameran ini diberikan langsung oleh Master Fu. Saya tanya semua orang di sini, siapa lagi yang mendapat kehormatan seperti itu? Chloe, apakah kamu tahu betapa berpengaruhnya Fajar di negara ini? Dan tahukah kamu, karena menyamar sebagai murid Fajar, harga seperti apa yang harus kamu bayar? Fajar dan mentornya akan segera tiba. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Tidak. Jangan sekarang. Saya sama sekali tidak berketawan. Saya, murid Master Fu. Jika saya bukan, lalu apakah kamu? Saya jelas bukan muridnya. Saya adalah... Kakap, Senta, mengapa kamu bersikeras menentangku? Apa untungnya menyinggung Master Fu? Bajma, Kimanan. Usir jalang yang mengganggu. Paymeran, dari sini. Ya, usir dia. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Saya, murid Master Fu. Apakah kalian masih ingin pekerjaan kalian? Semuanya, berhenti. Hentikan, kalian semua. Sinta, kamu baik-baik saja? Master. Mengenai situasimu, Fajar sudah memberitahu kami segalanya. Bagus kamu akhirnya melihat sifat asli bajingan itu. Cepat melangkah adalah hal yang baik. Jika kamu tidak menemukan yang cocok, kenapa tidak mempertimbangkan? Fajar. Kau, dasar pezina. Berani beraninya kau mengkol di sini? Kalau bukan karenamu, apakah Sebastian dan Sinta akan putus? Kau datang di saat yang tepat. Ayo kita selesaikan semua masalah, lama dan baru. Tangkap pezina ini, dan patahkan kakinya. Apa kalian tidak dengar apa yang Sebastian katakan barusan? Apa kalian masih mau pekerjaan kalian? Itu Citra, yang menyamar jadi muridmu. Bagaimanapun, ini menyangkut reputasi pribadimu. Aku membiarkannya membuat keributan di pameran, karena aku ingin kau
menanganinya sendiri. Kenapa kalian tidak bergerak? Apa kalian tuli? Kalian berdua, tangkap mereka. Tidak. Killian, Ada apa ini? kau. Lepaskan aku. Lepaskan. Apa kalian semua gila? Guruku adalah Master Flynn yang hebat. Percayalah, aku akan membuat guruku memecat kalian semua. Sejak kapan aku punya murid sepertimu? Bukankah kau bilang kau adalah murid Fajar? Bagaimana bisa gurumu berdiri tepat di depanmu dan kau tidak mengenalinya? APA, maksudmu, dia Fajar? Kamu bilang, dia Fajar. Bukankah kamu mengaku sebagai murid Master Fu? Sekarang, Master Fu sendiri, kamu bahkan tidak mengenalinya? Chloe. Ada APA? Aku. Lepaskan. Dia penipu. Penipu? Lepaskan. Benar. Semua orang tahu. Masterku selalu rendah hati. Tidak pernah menunjukkan wajahnya kepada orang luar. Ini Sinta Jalang itu. Dia tidak tahan melihat kita berhasil. Jadi dia sengaja membawa kekasihnya untuk menyamar sebagai Master Fu. Semua untuk menghancurkan pameran ini. Dan rencana kita untuk memulai kembali proyek. Bima, pikirkanlah. Jika dia benar-benar Master Fu, saat kita di rumah Sinta, hari itu, mengapa dia tidak mengatakan APA? Masuk akal. Semuanya, tiket ini diberikan kepada saya, secara pribadi oleh master saya. Jika dia benar-benar master saya, bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya? Sinta, kamu licik. Aku tidak pernah berpikir hatimu bisa begitu kejam. Untuk mendapatkan aku kembali, kamu akan menggunakan trik kotor seperti itu? Citra, kan? Dulu, demi menghormati temanku, Pak Budi, aku memberimu 2 tiket. Aku tidak menyangka kamu akan mengambil bantuan kecil itu dan menggunakannya untuk melawan Sinta. Camus Pentamati. Bagaimana kamu kenal Pak Budi? Saat kamu pertama kali memintaku tiket, bukankah kamu meneleponku? Coba telepon lagi sekarang. Marie Kitalia Siapa accusé de Narnia. Anda benar-benar Master Fu. Sekarang Anda percaya? Anda bahkan tidak tahu seperti apa Master Fu, namun Anda berani menyebut diri Anda murid terbaiknya. Untung saja Master Fu datang tepat waktu. Kalau tidak, kita semua pasti sudah tertipu olehnya. Citra, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah Anda bilang Anda adalah murid terbaik yang belajar di luar negeri? Bukankah Anda bilang Anda adalah murid kesayangan Master Fu? Semua itu palsu. Murid Berbaka, Dia Agnala Seoran-Rondang. Yang tidur dengan orang kaya di luar negeri. Sedangkan soal menjadi murid, dia tidur dengan teman saya, Pak Zhang. karena terpaksa. Saya hanya mempekerjakannya Di Studio Seiya. untuk bersih-bersih. APA? Tidak Bima, bukan begitu. Jangan percaya mereka. Saya punya berkas di sini, berisi semua pengalaman Citra di luar negeri. Jika Anda tidak percaya saya, lihat sendiri. Tidak, Citra. Jalan. tidak. Bima, biarkan aku menjelaskan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Pelacur. Saya mengkhawatirkanmu selama bertahun-tahun, mengira kamu tidak baik-baik saja di luar negeri, mengirimimu ratusan ribu rupiah setiap bulan untuk biaya hidup. Beginikah caramu membalasku? Bima. Pejenggan, beraninya kau memukulku? Aku akan melawanmu. Bima, semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Sinta. Bagaimana kamu mau? Menyelesaikan mereka. User Mirka, jangan biarkan mereka mengganggu Master. Pangawal. Serait mereka keluar. Sinta, aku tahu aku salah. Sekarang aku mengerti. Hanya kamu yang benar-benar peduli padaku. Semua yang kulakukan adalah karena jalang itu. Sinta, aku bersumpah, aku hanya mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan lagi ya? Sumpah? Ya, aku bersumpah. Aku akan jadi penjilatmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, oke? Bagaimana dengan Chloe? Jangan pikir aku tidak tahu. Xavier adalah anak kandungmu. Dengannya, kamu akan meninggalkan Chloe? Maukah kamu benar-benar meninggalkan anakmu sendiri? Jalang itu, bayarkan dia mati. Adapun Xavier, dia sudah di luar negeri selama bertahun-tahun ini. Aku tidak pernah punya banyak hibangkan dengkiannya. Aku akan mencoretnya saja. Bima, Pejenggan, apa kamu manusia? Diam, kamu jalang. Kamu sangat liar di luar negeri. Siapa yang tahu apakah Xavier benar-benar anakku? Sayang,
Bukankah kamu selalu bilang, kamu ingin punya anak denganku? Jika kamu memaafkanku, aku akan kembali sekarang juga, dan punya bayi denganmu, oke? Bima, sungguh bajingan. Sinta, tidakkah kamu penasaran mengapa kalian berdua tidak pernah punya anak selama bertahun-tahun? Kalian bersama, dialah yang menyebabkannya. Ini semua salahnya. Ini semua salahnya. Kamu diam, Jalang. Qu'attaquant pas d'accu. Kamu Jalang. Jika kamu berani bicara omong kosong, aku tidak akan melepaskanmu. Bajingan itu bahkan tidak pernah berpikir untuk menikahimu. Dia hanya menginginkan hartamu. Dia menyuruhku mengirim obat-obatan terlarang dari luar negeri, lalu menyuruh ibunya menambahkannya. Kemeken agar kamu tidak bisa hamil. Sinta, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku melakukan semua ini. Itu semua idenya. Jalang ini memaksaku. Aku memaksamu? Kamu ingin menguras wanita kaya. Saat aku baru saja melahirkan Safir, kamu menipuku untuk pergi ke luar negeri. Xavier dan aku menjember di luar negeri selama 7 tahun penuh. Jika aku tidak berbohong padamu bahwa seorang pelukis master ingin menjadikanku muridnya, maukah kamu mengizinkanku kembali? Bajingan. Kamu diam. Kamu Jalang. Kamu, Sinta, aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan menebusnya untukmu. Mari punya 2 anak, tidak 4. Ok? Menpaskil? Ya. Bukankah baru saja kukatakan, aku sudah bersumpah, aku akan dengan benar. Kamu menghancurkan 7 tahun penuh masa mudaku, dan mengambil hidupku. Apa yang akan kamu gunakan untuk menebusku? Bagaimana kamu akan membalasnya padaku? Sinta, demi 7 tahun yang kita miliki bersama, tolong maafkan aku kali ini saja, ok? Memaafkanmu? Kamu menggunakan uangku untuk menghidupi wanita lain, dan bahkan berharap aku mati. Bajingan sepertimu, kamu pikir kamu pantas dimaafkan? Bawa bajingan-bajingan ini ke kantor polisi. Sinta, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Jangan lupa, kepemilikan proyek ilmu Hayati AI masih ada di tanganku. Bima, kamu belum mengerti juga? Teknologi ilmu Hayati AI adalah makam yang sudah kusiapkan untukmu. Tidak, proyek ini bernilai puluhan miliar rupiah di masa depan. Bagaimana mungkin kamu tidak tergoda? Oh, ngomong-ngomong, baru kemarin lusa, aku mendaftarkan perusahaan baru, Dan meminjam 40 juta rupiah dari bank. Sayang, proyek ini bisa dilanjutkan sekarang. Hanya butuh sedikit pendanaan awal. Jika kamu memaafkanku, aku akan memberikan semua ini padamu, oke? Bima, justru karena aku tahu, dengan kepribadianmu, kamu pasti akan segera mencari pinjaman bank setelah mendapatkan proyek itu. Aku memberikannya padamu, tanpa ragu. Apa maksudmu? Bima, kamu belum mengerti juga? Dengan teknologi pasar saat ini, sangat tidak mungkin untuk mencapai iterasi RUD untuk ilmu Hayati AI. Jangankan 40 juta rupiah, bahkan 4 miliar atau 40 miliar rupiah pun, mungkin tidak akan membuahkan hasil. Sejak awal, proyek ini hanya dimaksudkan untuk meningkatkan statusmu dan memuaskan egomu yang konyol. Itu adalah penipuan yang sengaja kubuat, tidak lebih. Pak Bima, ini gawat. Proyek baru yang diinvestasikan perusahaan kita adalah lubang tanpa dasar. 40 juta rupiah di rekening perusahaan sudah habis terbakar. Jika tidak ada suntikan modal baru, perusahaan harus mengajukan kebangkrutan. Apa katamu? Benar, Pak Bima. Saat ini, kami bahkan tidak bisa membayar karyawan kami. Banyak dari mereka sudah mulai mengambil peralatan perusahaan sebagai jaminan upah mereka. 40 juta rupiah hilang dalam 3 hari. Aku tahu proyek baru ini adalah lubang uang, tapi aku tidak menyangka akan menghabiskan uang secepat ini. Pantas saja, grup Sinta milik Ibu Sinta, yang bernilai puluhan miliar, tidak berani melanjutkan proyek ini. Jika kami benar-benar berinvestasi, kami akan kehilangan segalanya. Untuk proyek yang membakar uang seperti ini, Ibu Sinta sebenarnya, semua demi seorang pria, bersedia menuangkan modal sebanyak itu. Sayang sekali, pria ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Ya, tepat sekali. Ini tidak mungkin benar. Aku manajer umum. Proyek ini seharusnya hanya masalah merekrut beberapa programmer kelas atas. Bagaimana bisa serumit ini? Ini kamu, pasti kamu kan? Kamu takut aku akan melampauimu. Kamu takut aku akan meninggalkanmu. Jadi kamu bersekongkol melawanku, bukankah begitu? Bima, apa kamu tidak berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri? Apakah kamu tahu bahwa algoritma riset proyek ini menghabiskan jutaan dolar senilai server setiap hari? Kamu bahkan tidak tahu biaya operasional paling dasar. Namun kamu punya nyali untuk membual bahwa kamu adalah manajer proyek. Tidak, ini tidak mungkin. Dulu, aku sangat mencintaimu untuk membantumu melepaskan gelar pria parasit untuk menjadi kamu yang disebut elit bisnis. Aku mempertaruhkan seluruh grup Sinta. Aku mempertaruhkan hidupku. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kamu memperlakukanku? Aku bisa mengangkatmu, dan aku juga bisa menyeretmu ke jurang.
40 juta rupiah. Cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup. Apa yang kamu tunggu? Bawa dia pergi. Sinta, aku benar-benar tahu aku salah. Sinta, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu bahwa setelah bertahun-tahun ini, kau begitu baik padaku. Kumohon, tolong beri aku kesempatan lagi, ok? Pergi sana. Bukankah kau sudah cukup menyakiti Sinta selama ini? Ini antara Sinta dan aku, bukan urusanmu. Kalau bukan karenamu, dasar pezinah. Sinta masih akan menjadi penjilatku sekarang. Dia bahkan akan memberiku seluruh grup Sinta. Seluruh grup Sinta, kau benar-benar bermimpi besar. Hari ini, aku... Kakap, usir dia dari sini. Jika aku mati, kita semua mati. Bima, kau seharusnya tetap bersama Sinta, menjadi penjilat Sinta. Kalau begitu kita semua bisa hidup damai. Mengapa kau membuatku kembali? Mengapa kau membuatku kembali? Ini semua karena kalian. Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan berakhir. Dalam kekekalan ini, mari, aku akan membunuhmu sekarang juga. Master, maafkan aku, karena membuatmu menyaksikan ini. Semuanya sudah terselesaikan. Ayo kita lihat lukisan-lukisan itu sekarang. Urusan kalian anak muda. Bukan urusanku untuk ikut campur. Ayo pergi, Master. Aku akan memberitahumu sesuatu yang menyenangkan. Seperti, berkencan dengan Fajar. Master, lihat dirimu. Menjadi mak comblang lagi. Aku tidak sedang menjadi mak comblang. Pergi. Bawa mereka berdua pergi. Jika aku mati, kita semua mati. Sinta, apa kau siap? Aku akan ada di sana, di depan pintumu segera. Jangan buru-buru. Aku akan segera ke sana setelah berganti pakaian. Kita hanya melakukan ini untuk Master. Ini bukan kencan sungguhan. Bukannya aku memintamu menikahiku. Jika. Maksudku, jika kau tidak keberatan, kita bisa mencoba bersama. Baiklah, aku segera ke sana. Anak durhaka. Fire Kuberido. Aku mendapatkan kunci cadangan ini dari kantor pengelola properti. Dengan berpura-pura menjadi pembantu keluarga Sinta. Kali ini, jika jalan kecil itu tidak mengembalikan uangku, ini belum berakhir. Baiklah. Jalang itu, dia tidak pernah seantusias ini saat dia berkencan denganku. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Bersikaplah sebaik mungkin nanti. Jika kau menyelesaikan ini dengan baik, aku tidak akan menekan masalah pameran itu. Jika tidak, aku akan menjatuhkanmu dan putramu bersamaku. Aku tahu. Miraka Kiliar. Bukankah itu mantan pacar Sinta? Tunggu. Bukankah dia ditangkap? Sinta. Qui m'a Nadia Bergy? Ponselnya tidak aktif. Kau. Apa maumu? Apa yang kau lakukan itu ilegal. Lepaskan aku. Illegal? Sinta, aku tidak takut memberitahumu. Aku baru saja kabur dari polisi hari ini. Kau tahu bagaimana pengadilan menjatuhiku hukuman penjara seumur hidup. Apa bedanya dengan membunuhku? Yang lebih parah, ada banyak penagih utang di luar sana menuntut uang dariku. Hidupku sudah berakhir. Apa kau pikir aku masih takut pada penegak hukum? Jalan Castle. Ini semua salahmu. Bahkan jika kita mati, kami akan menyeretmu bersama kami. Tenang saja. Dalam situasi ini, bahkan jika kau membunuhku, itu tidak ada gunanya. Itu tidak akan menyelesaikan APA pun. Lagi pula, bukankah kau masih punya putramu? Bahkan jika kau membunuhku, bagaimana dengan putramu? Membunuhmu, tentu saja tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Jadi, aku sudah menyiapkan ini untukmu. Apa ini? Perjanjian Penggalahan Aset. Selama kau setuju untuk mengalihkan semua aset atas namamu kepada suamiku, kami akan melepaskanmu. Bagaimana? Dalam mimpimu. Apa kau pikir kau punya posisi untuk bernegosiasi denganku sekarang? Sinta,
Aku memberimu dua pilihan sekarang. Atau, alihkan semua asetmu ke rekeningku, lalu aku bisa pergi ke polisi dan mengajukan jaminan lagi. Atau, kau bisa mati bersamaku. Bagaimana jika aku tidak mau? Tidak mau? Baiklah. Sebenarnya, kau punya pilihan ketiga. Sinta, jika kau berubah pikiran, pergi ke polisi, dan keluarkan surat pengampunan, lalu putus dengan kekasihmu itu, kita akan menikah, dan kau akan kembali padaku. Aku tidak butuh uangmu, dan aku juga bisa melakukan apapun yang kau katakan. Sayang, bukankah kau bilang, setelah kau mendapatkan aset Sinta, kau akan menjadikanku istri CEO? Apa maksudmu? Istri CEO, kau tidak pantas mendapatkannya. Istri CEO, kamu tidak pantas. Bima, maksudmu apa? Gunakan otakmu, dan pikirkan sebentar. Saat ini, kita dicari di mana-mana. Jika kita tidak mendapatkan pengampunan Sinta, kita bahkan tidak akan bisa bertahan hidup. Dan kamu masih bicara soal istri CEO? Bima. Bajingan. Ya, aku bajingan. Terus kenapa? Aku dulu tidak dewasa, tapi sekarang aku mengerti. Orang sampah sepertimu, yang hanya cocok jadi simpanan. Bahkan jika aku menyayangimu, 10.000 kali, kamu tetap akan mengkhianatiku. Citra, diam. Kalau bukan karenamu, apakah putraku akan berakhir dalam kekekalan ini? Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan menghantam kepalamu dengan batu bata. Hanya wanita seperti Sinta, kaya dan berkuasa, dan tahu cara menghargai seseorang yang pantas untukku, dan benar-benar tahu apa yang kuinginkan. Sayang, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bisa mengabaikan apa yang terjadi antara kamu dan pria lain itu. Selama kamu setuju untuk kembali padaku, kita bisa memulai lagi. Aku janji, seumur hidupku, aku hanya akan mencintaimu. Bima, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Master mengundang Fajar dan aku makan malam ini. Jika mereka tahu, aku hilang, mereka pasti akan mencari di mana-mana. Jika mereka tahu, kamu menculikku, kamu akan menghadapi lebih dari sekedar hukuman penjara. Maksudmu kedua pelukis itu? Mereka bukan detektif. Bagaimana mereka bisa menemukanmu? Ini bibiku menelepon. Bima, apakah Sinta ada di tanganmu? Pezinah itu tidak akan benar-benar menemukan kita, kan? Jangan khawatir. Setelah Sinta dan aku bersama, tempat ini telah ditinggalkan selama 7 tahun. Siapa yang mungkin bisa menemukan tempat terpencil ini? Sinta, bagaimana menurutmu tentang apa yang baru saja kukatakan? Bima benar. Aku sudah lama menganggapmu sebagai menantu perempuanku. Tersayang, selama kamu setuju, kita bisa mengadakan pernikahan besok dan menikahi kamu dalam upacara yang mega. Ibu, bukankah ibu bilang aku satu-satunya menantu perempuan di keluarga Song? Itu dulu, aku pikir kamu adalah murid brilian yang belajar di luar negeri, seorang pelukis hebat. Aku pikir kamu bisa meningkatkan gen keluarga kita. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi sampah seperti itu. Tapi ibu dulu memuji Sevi, bilang dia sangat bijaksana dan lucu, dan dia akan sangat sukses. CIH. Dia bodoh. Dia bahkan tidak bisa makan tanpa membuat masalah. Seperti psikopat. Dengan gangguan marah. Aku sudah muak dengannya sejak lama. Aku tidak takut memberitahumu. Sebelum kamu bahkan keluar dari kantor polisi, aku sudah mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Wanita kejam. Beraninya kamu mengirim anakku ke rumah sakit jiwa? Aku akan membunuhmu. Minky, sebaiknya kamu tetap di tempatmu. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Bima Song. Helena Song, kalian akan mati dengan kematian yang mengerikan. Apakah kamu melihatnya sekarang? Inilah pria yang kamu cintai. Jangan terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu pemenangnya sekarang? Aku memberitahumu, jika kamu memaafkan bajingan ini, dia akan memperlakukanmu sama seperti dia memperlakukanku, sampai dia menyiksamu sampai mati. Chloe. Diam. Sinta, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sangat tahu aku salah. Mari kita jalani hidup yang baik bersama, dan kembali ke masa-masa bahagia, oke? Masa-masa bahagia dari sebelumnya? Ya. Kita akan pergi bekerja dan pulang bersama, memasak dan berbelanja bahan makanan bersama, dan menjadi pasangan yang membuat iri semua orang. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Sinta, aku sangat tahu aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja, oke? Wajah menjijikanmu sungguh membuatku muak. Sinta Shen, aku memberitahumu, 7 tahun lalu, saat aku baru saja melahirkan anaknya, dia mengatakan hal yang sama padaku. Lihat aku sekarang. Apakah kamu pikir dia bisa menepati janjinya? Kamu, diam. Menantu perempuan future sayang. Tolong maafkan Sebastian, dan aku kali ini. Bagaimanapun juga, kalian berdua masih akan hidup bersama, bukan? Memaafkan? Memaafkanmu.
adalah urusan hukum. Baiklah. Jadi ibu bilang, ibu tidak menerimanya? Kalau budget kita akan hari bersama. Semua au Ramberon. Mander, jika kalian mendekat, aku akan membunuhnya sekarang juga. Bima, kalau kau pria sejati, Le Pascan Saint assez 40. kejar aku. Bima, tenanglah, aku bahkan akan memberikan surat pengampunan. Keluargamu mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sayang, sejak kalian menolak, aku tidak berencana keluar dari sini hidup-hidup. Karena aku tidak bisa hidup, kalian juga tidak akan keluar hidup-hidup. Fajar, Sinta, selamatkan aku, Sinta. Santa, lain kali kita kencan. Jangan pilih tempat yang berbahaya seperti ini. tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku tahu bahwa, dimanapun aku berada, kau akan datang dan menyelamatkanku. Peluk aku. Bawa aku pulang. Lain kali kita kencan, enggaklah entak, lebih proaktif. Seorang gadis tidak bisa selalu menjadi orang yang mengambil langkah pertama.